Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCPA diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Lee Myung-bak pada tahun 2012. Setelah berlangsung selama 7 putaran, perundingan perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dan Republik Korea tersebut dihentikan sementara pada tahun 2014. Faktor yang mempengaruhi dihentikannya perundingan IKCPA adalah karena tidak adanya kesepakatan, khususnya mengenai perdagangan barang, dan perundingan IKCPA terhenti karena syarat bidang penanaman modal yang diminta oleh pemerintah Indonesia tidak disetujui kepada pemerintah Korea Selatan. Indonesia membutuhkan persyaratan investasi sebagai imbalan atas pembebasan beberapa bea masuk atas barang-barang dari Korea Selatan ke Indonesia. Namun, negosiasi IKCPA ini dimulai kembali pada putaran ke-8 2019 setelah ditangguhkan selama 5 tahun. Perundingan IKCPA dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan pada 30 April hingga 2 Mei 2019 dan berlangsung sekitar 4 hari. Pada 19 Februari 2019, Indonesia dan Republik Korea sepakat melanjutkan kembali perundingan IKCPA. Kedua pihak berhasil menandatangani IKCPA pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korea. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCPA merupakan kesepakatan penting dan sangat menguntungkan kedua negara. IKCPA merupakan bentuk komitmen di mana para pemimpin kedua negara sepakat untuk meningkatkan kemitraan menjadi kemitraan strategis khusus. Menurut Wamendak, IKCPA memberikan kerangka kelembagaan yang komprehensif untuk kerjasama bilateral. Cakupan IKCPA yang komprehensif membuka peluang pasar yang lebih baik, yang akan menjadi peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi kedua negara. Melalui IKCPA, Indonesia dan Korea Selatan masing-masing telah memberikan komitmen tambahan, membuka pasar untuk barang-barang yang lebih baik dari yang ditawarkan oleh kawasan perdagangan bebas ASEAN-Korea. Komitmen Korea Selatan tersebut menandai adanya akses yang lebih luas dan istimewa ke pasar Korea Selatan, baik bagi perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah atau UMKM. Pada investasi, kedua negara berkomitmen membuka peluang peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, Indonesia juga memberikan fasilitas berupa preferensi tambahan untuk 104 pos tarif bahan baku yang diperlukan Korea Selatan untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu tantangan utama perdagangan kedua negara adalah komposisi Indonesia yang sebagian masih bergantung pada harga bahan pokok seperti batu bara. Oleh karena itu, potensi produk ekspor Indonesia perlu lebih terdiversifikasi. Indonesia harus memiliki terobosan untuk mengekspor produk yang lebih terdiversifikasi dengan menggunakan joint venture antar perusahaan Korea Selatan dan Indonesia. Dengan latar belakang pelemahan ekonomi global dan perang dagang, IKCPA harus menciptakan industri dalam negeri yang terdiversifikasi dan pasar ekspor yang penting. Indonesia harus mampu mengatasi hak khusus untuk tertinggal dalam perdagangan dengan Korea Selatan. Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian serupa dengan Korea Selatan ini telah menikmati hal tersebut. IKCPA harus mampu menarik investor Korea dan mendorong reformasi ekonomi domestik. Perubahan demi percepatan ekonomi dalam negeri dibutuhkan agar Indonesia semakin mampu bersaing secara global dan menjadi bagian dari rantai pasok global. Melihat kerjasama bilateral dalam kerangka CEPA akan memberikan manfaat dan peluang yang lebih besar bagi kedua negara terkait, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. IKCPA merupakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Melalui kesepakatan ini, kerjasama kedua negara di bidang perdagangan dan investasi dapat diperkuat. IKCPA akan membawa banyak manfaat seperti meningkatkan kinerja makroekonomi Indonesia, akses pasar dan ekspor barang dan jasa Indonesia, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memberikan kepastian dan aturan perdagangan yang seragam, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia Indonesia, bantuan teknik dan transfer ilmu dari Korea, serta meningkatkan peran dan peluang UMKM.